Perjalanan Park Se-royi dalam K-drama Itaewon Class dan So Dal-mi di drama Startup adalah beberapa gambaran generasi muda yang berjuang untuk mandiri melalui berwirausaha. Dari kedua drama tersebut, kita dapat belajar bahwa berbisnis memang seperti mengarungi lautan yang penuh terjangan ombak. Tidak mudah, namun bukan berarti tidak bisa ditaklukkan. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan berbicara pada salah satu entrepreneur muda yang sukses menjalankan bisnis di bidang fashion maupun kuliner. Dia adalah alumni dari Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, IPB University, Angkatan 45. Dan saat ini menjabat sebagai CEO Indogarment, founder Damakara, serta mengelola Cak Karto Group. Kira-kira bagaimana ya cara memulai bisnis menurut Nurdini Prihastiti? Halo, apa kabar teman-teman IPB TV? Semoga kita semuanya sehat selalu ya. Nah, hari ini aku bakal sharing-sharing sama teman-teman. Yang pertama mungkin terkait apa sih yang perlu kita siapin kalau kita mau bisnis. Sebenarnya ada banyak yang perlu siapin, tapi yang paling penting menurut aku adalah idenya. Jadi kita harus punya ide bisnisnya, karena kalau misal kita mau bisnis tapi nggak tahu bisnis apa, itu kan agak susah juga ya. Terus kita juga harus paham bisnis modelnya. Jadi harus paham gimana sih cara perputaran dalam bisnisnya, gimana sampai bisnis tersebut bisa menghasilkan, terus bagaimana bisnis tersebut pengelolaannya seperti apa, konsumennya seperti apa, value proposition-nya seperti apa. Jadi yang paling penting adalah kita punya idenya dan kita paham bisnis modelnya. Itu kalau misal kita mau memulai bisnis. Sebenarnya memungkinkan banget sih untuk gimana nih mau bisnis tapi modalnya terbatas atau modalnya cuma modal kiriman uang kuliah misal gitu kan. Sebenarnya sangat mungkin banget. Jadi kita bisa start banyak banget sekarang kalau kita memang mau mulai bisnis. Misal kalau memang mau mulainya skala kecil dulu bisa dengan jadi reseller, atau sebenarnya untuk teman-teman yang mau mulai bisnis, kalau aku boleh saran, jadi jangan terlalu banyak fixed cost. Jadi kalau misal ada fixed cost, selama fixed cost-nya masih bisa dijadikan variable cost, jadiin dulu aja variable cost. Jadi tahun kemarin, 2019, itu saya sempat ngirim barang ke klien terbesar saya, Kalimantan. Ternyata di perairan Masalembo itu kapal yang dinaikin sama barang yang saya kirim itu terbakar. Jadi barang satu truk sama truk-truknya sama barang-barang yang di dalam truk itu semuanya kebakar gitu. Dan itu merupakan kerugian terbesar saya selama bisnis karena nilainya memang agak cukup lumayan ya, hampir setengah M gitu waktu itu. Yang terpenting itu adalah semangat kita, positif kita. Kalau misal saya udah ngedown karena ada problem itu, ya gimana karyawan saya gitu, aduh bosnya udah ngedown, atau aduh si ibu aja udah ngedown gitu, apalagi saya harus ngapain nih. Jadi yang penting adalah tentu semangatnya yang harus dijaga supaya kita bisa belajar lagi dari kegagalan yang terjadi dan kita bisa melakukan langkah yang lebih cerdas lagi. Dari dalam, mantapin dulu dari dalam hati gitu ya, sebenarnya kita kedepannya mau jadi apa, kedepannya mau ngapain gitu. Jadi itu yang paling penting untuk jadi kayak fondasi dari dalam diri kita sih, untuk meyakinkan diri kita apakah kita yang terpenting adalah kita tanggung jawab dengan pilihan kita. Mau jadi karyawan itu bagus, mau jadi pengusaha itu juga bagus gitu. Kuatin di awal, dari dalam dulunya. Nah, dari luarnya kita observasi lagi. Kita bisa melihat apa sih sebenarnya yang orang butuhin, terus apa sih yang unique selling point yang bisa kita angkat dari bisnis kita, seperti itu. Mungkin tips saya ya, banyak main, banyak temen gitu, karena dari situ sebenarnya kita bisa kayak observe langsung gitu, oh orang tuh ternyata butuhnya kayak gini ya, oh orang tuh ternyata sukanya seperti ini ya. Jadi pentingnya amati, tiru, modifikasi, sesuaikan gitu. Jadi sesuaikan dengan culture-nya, target konsumen kita seperti apa, terus value yang mau kita angkatnya seperti apa. Nah, demikian paparan dari Nurdini Prihastiti tentang cara memulai bisnis. Pada part selanjutnya, kita akan membahas tentang USP atau Unique Selling Point, masih tetap dengan Nurdini Prihastiti.
Jadi, subscribe channel IPB TV dan nyalakan notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan berbagai informasi menarik dari IPB TV. Yuk berwirausaha!